Bapak Ibu. Soal pilihan ganda biasa. Nah sekarang, kalau saya ingin membuat soal yang lebih dari satu jawaban. Dari soal ini, saya misalkan di sini ada saya buat oh ya, yang di sini. Tidak ada di sana. Oke, ini. Misalkan ini, masih juga PPKN kayaknya. Berikut ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang pemilih pada pemilihan umum. Laki, perempuan, warga negara Indonesia berusia minimal 15 tahun. Jadinya ini kayaknya dua jawaban ya. Yang ini warga negara Indonesia dan berusia minimal 15 tahun. Caranya adalah kita copy soalnya Bapak Ibu. Ini tetap oh ya, sebentar di sini belum. Ini kita berikan poin, misalkan ini 10 Bapak Ibu, kalau dia benar menjawabnya poinnya 10. Kemudian selanjutnya kita choice pilihan berganda. Soal yang berikutnya ini. Berikut ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai seorang pemilih pada pemilihan umum, misalkan ya. Nah, ini saya buat aja di sini. Laki, perempuan, warga negara Indonesia, kemudian berusia minimal 15 tahun. Baik Bapak Ibu, ini ada dua pilihan jawaban benar. Misalkan soalnya saya mau buat seperti ini. Pilihannya dua yang harus benar, lebih dari satu. Maka yang harus kita lakukan adalah di sini menghidupkan tombol multiple answer. Jawaban multi. Jawaban lebih dari satu. Kita itu multi jawabannya, baru kita tentukan kunci jawabannya. Misalnya ini jawaban yang benar, kemudian sama yang ini satu. Ya. Kemudian poinnya 10. Ini ada dua jenis soal dari pilihan ganda yang sudah kita bahas Bapak Ibu. Kalau saya ulang, yang pertama adalah pilihan ganda biasa. Ya. Pilihan ganda biasa yang sering kita gunakan. Yang satu jawaban benar ya. Ini. Kemudian yang kedua pilihan ganda tetapi memiliki lebih dari satu jawaban benar. Ini mungkin jarang kita lakukan jenis soal seperti ini di evaluasi kita Bapak Ibu. Tapi nanti mari kita coba untuk membuatlah soal-soal yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, jenis soal yang lain yang bisa dibuat di sini adalah bagaimana kalau kita mengurutkan sesuatu. Nah, misalkan di SD ya. Di SD, misalkan ini tetap pilihan ganda Bapak Ibu. Misalkan soalnya seperti ini. Saya perlihatkan soalnya dulu aja lah. Misalkan seperti, perhatikan sila-sila dari Pancasila berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian sampai terakhir ya. Urutan sila Pancasila yang benar. Ini kalau soal dalam bentuk teks seperti ini Bapak Ibu ya. Soalnya seperti ini, ketuhanan yang urutan sila Pancasila yang benar adalah. Ini kalau dalam bentuk teks, tulisan. Kalau dalam bentuk soalnya di kertas. Kalau kita mau buat di sini bisa. Tanpa harus kita ubah dulu lah redaksi soalnya. Caranya adalah Bapak Ibu, kita akan pilih di sini bukan choice tetapi ranking, mengurutkan. Sekali lagi Bapak Ibu, dari add new, bukan kalau choice ini pilihan ganda, kalau teks ini adalah jawaban singkat, rating, date, ini ranking yang akan kita gunakan. Ranking, mengurutkan. Kita pilih itu.
Kita buat urutan sila Pancasila yang benar adalah. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, saya copy aja biar cepat. Ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Oh, tidak bisa. Saya tulis saja lah. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian persatuan Indonesia. Nah, Bapak Ibu, yang harus diperhatikan kalau mengurutkan di sini, waktu kita buat soalnya harus urut. Mana urutan yang benar kita buat, ya. Urutan yang benar kita buat. Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik Bapak Ibu, sekali lagi, kalau kita mau buat soal mengurutkan seperti ini, maka yang harus kita buat di soalnya adalah yang urutan yang benar. Jangan sampai salah, yang urutan yang benar. Sehingga nanti kalau pada soalnya ini akan diacak. Hasilnya seperti apa Bapak Ibu kalau kita lihat di preview? Seperti ini hasilnya. Dia akan diacak. Cara menjawabnya adalah bisa di drag and drop. Ya, misalkan ini, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kemanusiaan, persatuan. Nah, seperti ini jawaban yang benar. Atau gunakan panah ke bawah. Ini cara menjawabnya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini kalau menggunakan soal mengurutkan. Ya mungkin saja nanti kalau ini mungkin pertanyaan untuk di SD Bapak Ibu. Kalau misalkan kalau di MI, ya mungkin saja nanti pertanyaannya urutan rukun sholat atau rukun wudhu. Ya nanti bisa kita buat soalnya seperti ini. Tinggal nanti siswa mengurutkan. Baik Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke yang ada gambarnya Bapak Ibu. Soal yang ada gambarnya. Misalkan seperti ini. Ini soal biologi. Kita tambah soalnya. Pilihan ganda ya. Ini soal biologi, saya copy soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Oh ini sudah saya percepat sedikit Bapak Ibu. Waktu kita sudah jam 3. Kemudian saya buat soalnya aja dulu ya. Pilihannya. Ini kemudian saya pilihannya saya copy dulu seperti ini optionnya. Nah, untuk membuat gambarnya Bapak Ibu, ini untuk memasukkan gambar soal yang ini adalah kita lakukan kita crop gambarnya Bapak Ibu. Caranya kita gunakan snipping tool.
Bapak Ibu. Kita gunakan snipping tool, new. Kemudian kita crop. Kita simpan. Kita simpan di laptop kita, misalkan gambar, saya buat gambar soal 3 misalkan. Baru kita masukkan di sini. Insert media. Image, karena itu yang kita mau masukkan gambar, image. Kita upload. Upload. Tadi saya simpan di picture gambar soal 3. Seperti ini, open. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya kalau kita lihat hasilnya. Ya, seperti ini. Ya. Jadi gambarnya tidak terlalu bagus Bapak Ibu. Jadi mungkin ini adalah sedikit kelemahan dari aplikasi ini. Kalau menampilkan gambar memang tidak sebagus yang kita inginkan. Ya. Baik. Saya rasa sama saja di Google Form juga sama seperti itu Bapak Ibu. Tidak terlalu bagus untuk gambar. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ini kita buat kunci jawabannya A ya. Ini kunci jawabannya A. Nah, bagi Bapak Ibu guru matematika, ini saya rasa Bapak Ibu banyak yang dari guru matematika. Di sini kelebihannya sangat luar biasa di sini untuk matematika, Bapak Ibu, di Microsoft Form ini, khusus untuk matematika sangat-sangat lebih. Misalkan, kalau kita mau buat soal yang sederhana, Bapak Ibu, kalau di matematika misalkan seperti ini ya. Ya, ini yang sederhana. Akar dari ini. Yang sederhana soalnya kita tambah soalnya choice. Nah, untuk kita masukkan rumusan ini Bapak Ibu, kita harus pilih di sini di titik 3 math, matematika. Kemudian baru di sini kita bisa enter persamaannya. Ya, tadi soalnya apa? X kuadrat tambah 7X tambah 10. X kuadrat, ya ini, oh ya ini. X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Tambah 10 sama dengan 0. Oke. Nah, kelebihannya di sini Bapak Ibu, kalau khusus untuk matematika, Microsoft Form langsung menawarkan jawabannya. Langsung menawarkan pilihannya. Tanpa kita harus buat optionnya. Di sini dia sudah menawarkan. Ini yang jawaban yang benar. X sama dengan negatif 5 atau X sama dengan negatif 2. Ini kuncinya. Kemudian dia tawarkan pilihan lain seperti ini. Itu kelebihannya kalau untuk soal matematika. Kalau kita setujui pilihan yang ditawarkan oleh sistem Microsoft Form, tinggal kita add on. Seperti ini. Dia langsung, ini kunci jawabannya sudah diberikan. Jadi kita lebih cepat untuk buat soal, khusus untuk matematika. Jadi dia sudah menawarkan kita pilihan-pilihan yang ada. Ini. Atau satu lagi, kalau yang di matematika, kalau dia kompleks. Di sini kan kalau untuk matematikanya, fitur matematikanya kan sederhana. Ini rumus-rumusnya sederhana. Bagaimana kalau yang kompleks, misalkan integral, misalkan limit. Itu tidak ada di sini. Caranya, kalau mau kita, sebentar ya. Ya, halo, nah.
Halo? Iya. Ya kalau sebentar lagi. Kalau kita mau masukkan rumus yang lebih kompleks seperti integral misalkan, di sini kan tidak ada toolnya, Bapak Ibu. Untuk buat integral di sini tidak ada. Caranya adalah, misalkan kita buat nilai integral berikut. Caranya adalah Bapak Ibu, kita harus menggunakan pihak ketiga. Bisa kita gunakan kode Cook. Ya, saya sarankan gunakan kode Cook. Kode dari sini kita bisa mencari kode Cook. Kode Cook, nanti kita pilih yang ini, LaTeX-nya. Kita buka sebentar. Nah, baru kita buat integralnya. Misalkan integral AX tambah B dx ya. Seperti ini. Caranya adalah tinggal kita copy yang ini, Bapak Ibu. Copy yang ini, blok, Ctrl C, masukkan ke sini. Seperti itu. Oke. Langsung dia juga menawarkan kuncinya. Ini kunci jawaban yang benar. Misalkan kita terima add all. Seperti itu. Ya. Ini untuk yang matematika. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu yang saya sampaikan untuk membuat kuis. Karena kalau yang lain sama dengan penjelasan saya yang pertama. Untuk membuat temanya, mengubah temanya sama caranya. Kemudian untuk pengaturan, setting pengaturannya juga sama Bapak Ibu. Tidak ada bedanya ya. Tidak ada bedanya dengan yang ini. Untuk share ininya juga linknya sama dengan yang survei yang tadi. Itu sudah saya jelaskan di awal. Hanya bedanya kalau kita buat kuis, itu ada poinnya Bapak Ibu, ada skornya di bawah. Ini kita lihat skornya di sini. Di sini memiliki skor. Skornya ini bisa kita ubah Bapak Ibu. Mau ini skornya kita mau buat ini menjadi 20 juga boleh. Mau 5, terserah kita. Ya. Ya. Misalkan ini saya share linknya Bapak Ibu. Ini, ya misalkan saya perpendek short linknya, copy, misalkan saya taruh di grup. Kalau mau dicoba, silahkan. Ya, silahkan Bapak Ibu kalau mau dicoba untuk mengisi kuis ini. Sudah saya share ke grup. Silahkan bisa. Nanti akan kelihatan. Ini real time kok Bapak Ibu. Siapa yang mengisi respon ini real time. Misalkan saya isi sendiri juga di sini. Misalkan saya isi sendiri ya. Nama lengkap Norman. Misalkan saya 12 IPA. Ini apa ya? Ya ini tidak tahu lah. Misalkan ini. Kemudian Pancasila yang benar saya urutkan. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ya, seperti itu. Ini misalkan ini submit. Oke, akan muncul di sini. Ini udah 5. Seperti itu Bapak Ibu responnya. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk di Microsoft Form ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan.
Mohon ini benar-benar dikuasai Bapak Ibu, karena apa? Ini akan banyak sekali manfaatnya nanti, kegunaannya di berikutnya, di pengetahuan-pengetahuan berikutnya. Misalkan di Power Automate, nanti semua kita akan dasarnya di Microsoft Form, ya. Di Power Automate sekali lagi untuk bahasan yang besok siang. Jadi ini dasarnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini saya tutup aja dulu biar tidak mengganggu Bapak Ibu. Cukup aja responnya dulu. Jadi selanjutnya tidak bisa mengirim respon lagi. Baik, saya cukupkan mungkin untuk pembahasan saya di Microsoft Form ini. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, kami persilahkan Bapak Ibu. Ini ada ya. Yang Pak Ustadz, Pak Nurman mau tanya. Oh ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa ini? Ibu siapa? Pak Sapuddin? Halo, Assalamualaikum Pak. Ibu dulu dah, ibu Iya, dulu. Ibu dulu. Sila Bu. Ya. Yang ibu-ibu dulu. Yang mau tanya ini, jadi Microsoft yang 365 ini tidak jauh beda ya sama Google Form ya, fitur-fiturnya. Yang dia mau tanyakan, bisa ndak kita impor 50 soal itu tanpa harus copy paste satu-satu yang di Microsoft ini, Ustaz? Ada lagi Bu? Sama bisa ada ndak tool uraiannya gitu? Kan di sini cuma choice aja gitu, bisa ndak kita pakai uraian juga dan langsung ada poinnya gitu? Oh iya, bisa Bu, sangat bisa. Belum sampai sana saya jelaskan tadi. Bisa pakai jawaban singkat juga bisa. Oke. Sangat bisa. Ya, untuk mengimport soal sampai saat ini saya belum menemukan untuk di Microsoft Form, ya. Jadi harus input satu-satu memang kalau di Microsoft Form. Walaupun di Google Form juga ada untuk input soal yang menggunakan template ya. Tapi ya tetap juga tidak maksimal sebenarnya. Pernah saya coba itu tidak maksimal. Bagi soal-soal kayak saya matematika, waduh, ribet malah lebih lama lagi. Jadi untuk di Microsoft Form memang belum saya temukan untuk itu, Ibu ya. Jadi tetap untuk ini manual buatnya. Kemudian ya nanti bisa saling kita sama-sama coba Bapak Ibu ya. Mungkin nanti Ibu menemukan ada toolnya untuk menginput ini soal secara otomatis. Tetapi sampai saat ini saya belum coba, belum menemukan, jadi masih satu-satu. Kemudian kalau yang tadi, ini untuk jawaban singkat Bapak Ibu bisa pakai teks. Misalkan ini, nama proklamator Indonesia. Misalkan ya. Belum share screen. Ya, oke. Sebentar ya, saya buatkan dulu. Misalkan ini, Bapak Ibu. Misalkan ini udah kelihatan? Nama proklamator Indonesia, misalkan ya. Ini kita bisa buat jawabannya. Ini karena fitur matematikanya masih terbuka, kita tutup dulu. Oke. Misalkan di sini Soekarno. Yang tulisannya Suikarno. Hatta misalkan. Ini jawaban, kemungkinan jawabannya. Kemudian ini kemungkinan jawaban pertama Bapak Ibu. Harus kita buatkan kemungkinan-kemungkinan. Atau kemungkinan yang kedua.
Eh. Oh, ini apanya ini? Tadi salah tempatnya. Oh ya, subtitlenya, sorry. Ini untuk jawabannya, Bapak Ibu, kita buat di sini. Misalkan Soekarno Hatta ya. Ini kemungkinan jawaban pertama. Mungkin juga bisa kita tekan enter. Kemungkinan jawaban kedua yang siswa mungkin ngetiknya salah ya. Soekarno Hatta, misalkan. Seperti ini kemungkinan jawabannya. Atau kemungkinan yang lain. Soekarno dan Hatta. Ini. Atau kemungkinan yang lain, Soekarno. Jadi semua kita harus masukkan kemungkinan jawaban yang akan diketikkan oleh siswa. Seperti ini. Atau yang lain. Ya. Sehingga nanti begitu pertanyaannya seperti ini, tinggal siswa ketikkan. Misalkan saya ketikkan ini seperti itu atau yang lain. Ini memang agak sulit sekali untuk kalau yang sifatnya kalimat Bapak Ibu untuk membuat ini kunci jawaban. Memang ini tantangan bagi kita kalau untuk yang jawaban. Tetapi kalau untuk matematika gampang. Kalau matematika enak. Misalkan mau ini, mungkin kalau untuk di SD, misalkan 2 kurangi 3 sama dengan titik-titik. Ini bisa kita buat jawabannya negatif 1. Kemudian siswa buat min 1 mungkin. Ya, jawabannya. Atau enggak usah mengada-ada ya, yang ini kunci jawabannya min 1. Udah seperti itu. Sehingga nanti di soalnya seperti ini. Ya. Jadi siswa nanti ngetik min 1. Seperti itu. Dan juga sebenarnya Bapak Ibu, ini bisa kita juga masukkan video kalau kita mau ini. Misalkan kita sudah buat video pendek untuk pertanyaan, bisa. Tinggal kita masukkan video. Ya. Misalkan ini. Misalkan taruhlah ini pilihan ya. Pakai kalimat ya. Misalkan kita masukkan video. Misalkan ini. Misalkan ini video kita mau cari ya. Tidak ada URL-nya. Ya misalkan saya buat cari videonya aja dulu. Microsoft Form. Ya 3:30 sedikit lagi Bapak Ibu. Mana dia? Taruhlah ini ya. Pakai ini aja videonya. Bentar. Ya. Jangan lupa untuk sholat asar Pak Nurman. Ya. Saya pakai ini aja ya untuk anunya videonya. Misalkan videonya ini video, saya klik image-nya. Oke ini. Seperti ini videonya. Misalkan soalnya adalah apa isi dari video di atas, dari video ini. Nah, misalkan ini. Ya misalkan kita tidak mau memberikan kunci jawaban, ya silakan boleh-boleh saja. Tapi nanti kita akan mengoreksi manual tentunya. Ya. Seperti itu Bapak Ibu untuk di ini, di form ini. Saya sampai jam Oke, silakan Bu.
Ini jadi link ini bisa diakses yang pakai Gmail bisa ya? Bisa. Yang tidak pakai Gmail, yang tidak punya Gmail juga bisa. Oh gitu. Di sini Bu, pengaturannya di sini. Pengaturannya di sini. Kalau gunakan anyone can respond, siapapun yang memiliki link bisa melakukan respon ini. Oke? Iya, karena biasanya kita pakai Google. Linknya pakai. Iya, bagi terus terang Nanti Bu, mereka kalau bisa bagi saya akses yang jadinya ya, walaupun kita pakai link yang kita akunnya ini di Microsoft Office 365 gitu. iya, siap. Bagi saya yang matematika, terus terang Bu, lebih respect menggunakan Microsoft Form. Karena apa? Lebih bagus tampilan ini pilihannya, rumus-rumus matematikanya. Kalau di Google Form itu besar-besar. Itu sampai sekarang saya coba nanya-nanya belum ada baik. Itu kotak-kotak besar. Jadi, tapi kalau di Microsoft Form bagus. Jadi itu kekurangan kelebihannya, Bu. Jadi nanti kalau pilih setting anyone can respond, siapapun ini bisa akses form kita. Ya, silakan mungkin ada yang lain. Pak Nurman. Ya. Saya Syarifuddin, Pak Nurman. Silakan Pak Syarif. Untuk yang di kuis itu Pak Nurman, misalkan setelah selesai anak-anak, bisa nggak diatur kelihatan nilainya Pak? Bisa. Atau ada muncul jawaban yang mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu Pak. Itu yang di Microsoft Quiz Pak. Kalau untuk yang form Pak, misalkan dalam PPDB nih Pak. Misalkan setelah responden mengisi atau siswa mengisi, kan biasanya ada feedbacknya yang terkirim ke email mereka. Mungkin persyaratan untuk seleksi berikutnya dalam bentuk file atau apa, bisa nggak kita atur di Microsoft Form ini Pak? Oke. Oke, terima kasih Pak Nurman. Ya. Nah kalau untuk kuisnya, ini langsung siswa bisa melihat nilainya. Ini bisa kita klik ini, allow receipt of response after submission. Jadi siswa begitu selesai ngisi form ini bisa langsung dia melihat nilainya. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Pak Syarifuddin, misalkan untuk keperluan PPDB, setelah mengisi data pendaftaran, apakah ada feedback ke email siswa supaya ya untuk memberitahu tahapan selanjutnya. Nah, kalau untuk Microsoft Form-nya sendiri tidak bisa yang seperti itu, Pak. Tetapi jika nanti dipadukan dengan Power Automate untuk pembicaraan kita yang besok siang baru bisa. Oh, nggih, siap. Kita jadi nunggu besok. Di sana Power Automate yang bermain. Nggih, Pak. Tapi itu dasarnya Microsoft. Di sini dulu. Di sini dulu dasarnya. Siap. Siap Pak Nurman. Oke ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya persilahkan tanya. Selanjutnya. Ada lagi? Itu untuk masuk ke Microsoft Form itu lewatnya apa? Tadi mohon maaf terlambat. Oh ya, baik Bapak. Tetap sekali lagi Bapaknya, tetap apapun ini adalah link wajib di Office 365, office.com Pak. Jadi di sana terkumpul itu adalah home dari Office 365. Jadi buka office.com. Semua apapun yang mau kita buka, kalau tidak tahu alamat linknya, langsung buka office.com.
Ini apa Office.com. Itu hanya ada Outlook, Word, SharePoint, Yammer, kok formnya nggak ada. Baik Pak, ini di sebelah kiri, coba lihat dulu Pak. Di sebelah kiri layar di sini ada daftar dari aplikasi yang ada di Office 365. Kalau aplikasi yang Bapak ingin cari tidak muncul di sini, ya, bisa klik all aplikasi di paling bawah Pak, di kotak ini. Kotak ini. Oke. Jadi di sini muncul semua daftar aplikasi yang ada di Office 365. Microsoft Form-nya di sini. Apapun yang dicari di sini, Pak. Sudah lengkap di sini. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, Bapak Ibu, saya cukupkan dulu pembahasan saya di Microsoft Form ini. Akan dilanjutkan dengan bahasan selanjutnya, yaitu SWE. Yang dalam hal ini akan disampaikan oleh teman saya, Pak Fatur Rahman. Silakan, Pak Fatur Rahman, untuk melanjutkan. Saya stop screen dulu. Bisa izin sholat dulu, sholat asar dulu ke Pak Nurman? Ya, silakan Pak. Ya, ini sudah azan ini. Oh iya. Ya, silakan Pak. Sholat di mana? Bagaimana nanti kalau ketinggalan ini Pak materinya? Oh, enggak apa-apa Pak. Nanti bisa dilihat di anunya, di ini rekamannya. Maka mulai ini ya. Iya, silakan Pak Fatur Rahman, sudah saya akhiri yang Microsoft Form-nya. Ya, terima kasih Pak Nurman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik Bapak Ibu, jadi untuk sesi kedua ini kita akan lanjut dengan Microsoft SWE. Tetapi sepintas tadi saya dengar karena tidak mengikuti dari awal, mohon maaf agak kurang sehat nih. Jadi diskusi tadi ada satu hal yang menarik sih sebenarnya tadi. Yang pertama, kan tidak ada satupun ideal dan sempurna gitu konsepnya Bapak Ibu ya. Jadi kita pendidik memanfaatkan semua platform yang mungkin bisa kita manfaatkan. Jadi ada kelebihan dari satu produk itu kita explore, kemudian ada kekurangan yang lain mungkin bisa ditutupi oleh produk yang lain. Jadi yang terpenting Bapak Ibu, kegiatan kita Bapak Ibu guru sekali lagi, kepentingan kita adalah bagaimana memanfaatkan semua fitur, apalagi fitur gratis ini untuk kepentingan pendidikan. Itu yang pokok Bapak Ibu. Tadi kan diskusi tentang bagaimana dengan produk sebelah Google Form dan Microsoft Form. Jadi itu persoalan pilihan. Nah, harapan kita mengeksplor dua-duanya, jadi mengeksplor dua-duanya fasilitas baik yang ada di G Suite maupun yang ada di Office 365 for Education gitu. Dua-duanya kita main Bapak Ibu ya, dua-duanya kita manfaatkan. Gitu. Satu, kemudian yang kedua, untuk Microsoft SWE mungkin tidak terlalu banyak ini Bapak Ibu ya, mungkin lebih banyak gitu. Diskusi nanti. Bapak Ibu yang ingin sholat, kalau sudah azan di tempatnya kami persilahkan ya, jangan kita abaikan itu gitu ya. Ya nanti kalau sudah waktunya sholat kita sholat. Saya juga nanti kalau sudah azan izin sholat dulu, mungkin kita rehat bareng-bareng 10-15 menit, kita lanjutkan nanti dengan diskusi Bapak Ibu ya. Kita sepakati ini dulu ya Pak Nurman. Ya, kalau bisa direhat 15 menit Pak, biar kita tidak ketinggalan juga kalau kita yang sholat duluan ini. Oke. Ya, silakan boleh. Ya, minta direhatnya 15 menit Pak, biar malam takutnya ketika ketinggalan materi nanti kami juga kebingung juga gitu masuk ke pertengahan materinya gitu. Ini tempat saya belum sholat. Bagaimana Pak Nurman? Iya, kita sepakati. Oke, gini atau gini kan, bagi Bapak Ibu yang di tempatnya belum sholat, saya presentasi sampai di tempat kami ada tiba waktu sholat. Bapak Ibu yang misalnya sudah ada waktu sholat, silahkan sholat. Kan nanti ada rekamannya nanti Bapak Ibu ya.
paling rekaman yang ketinggal paling 10-20 menit lah. Ya Bapak Ibu ya, kasihan juga yang mungkin belum tiba waktu sholat nunggu kita. Oke. Bapak Ibu, saya mulai ini. Microsoft Sway tidak terlalu banyak ini Bapak Ibu ya, izin share screen. Bismillah. Sudah kelihatan Pak Nurman? Sudah kelihatan. Bapak Ibu mohon mohon dibantu, saya ini agak lelet juga ini di tempat ini. Oh iya ya. Kayak gini Bapak Ibu. Jadi Microsoft Sway itu sebenarnya adalah aplikasi dari Microsoft yang memudahkan kita untuk membuat dan berbagi laporan atau kisah pribadi atau storytelling misalnya, kemudian presentasi yang interaktif, serta banyak hal lain lagi yang seperti membuat blog gitu ya. Itu Microsoft Sway. Jadi intinya nih Bapak Ibu, kelebihan dari Sway itu pertama, kita tidak perlu memiliki kemampuan desain yang sangat bagus untuk menyajikan tampilan presentasi yang bagus gitu Bapak Ibu, atau membuat laporan yang bagus tidak harus pandai untuk desain gitu. Karena di Sway itu otomatis mendesain sesuai kebutuhan dan ada template-template yang disediakan satu. Kemudian berikutnya, kalau desain kita misalnya hari ini kita sudah desain tapi kurang menarik lagi, itu bisa dirubah lagi. Jadi setiap waktu bisa dirubah. Kemudian perubahan itu tidak harus merubah data gitu ya, hanya merubah tampilan gitu. Kelebihannya. Kemudian kemudahannya Bapak Ibu, ini yang penting, ini kemudahan akses Sway itu sangat mudah untuk berbagi Sway yang sudah selesai. Jadi baik ke keluarga, teman kelas, rekan kerja itu dapat melihat kreasi kita tanpa harus dia memiliki akun Office 365 misalnya, atau tanpa punya akun apapun, cukup bisa mengakses link dari web browser itu sudah bisa melihat desain yang Bapak Ibu buat. Nah, itu intinya Bapak Ibu ya untuk Sway. Nah, bagaimana membuatnya dan fitur-fitur apa saja yang disediakan di Sway, ya kita coba dulu nih ya Bapak Ibu. Oke. Cara masuknya Bapak Ibu, seperti biasa masuk di akun Office 365-nya dulu. Kemudian seperti tadi disampaikan Pak Nurman, kalau tidak muncul di situ Bapak Ibu bisa pilih ini. All aplikasi ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak kurang fit nih Bapak ya. All aplikasi. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi bawaan dari Microsoft Office 365. Banyak sekali nih Bapak Ibu semuanya, tapi belum kita explore. Ada kalender, kemudian ada Kaizala. Kaizala ini seperti mirip-mirip Facebook Bapak Ibu, media sosial ini Kaizala. Jadi ini bisa masuk ke nomor HP gitu ya. Kemudian ada planner. Di planner ini nanti di level 200 dipelajari planner. Ada Power Automate, banyak sekali Power BI. Yang ini sekali lagi Bapak Ibu gratis gitu. Hanya Power Automate yang memang gratisnya hanya 3 bulan kalau tidak salah. Nah, setelah itu Bapak Ibu pilih Microsoft Sway ya. Kalau tidak ada muncul di sini pilih Sway gitu ya. Oke, dipilih Sway. Nah, ini adalah tampilan awal dari Microsoft Sway. Jadi di tampilan awal ini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada New Blank atau Sway kosong ya Bapak Ibu. Kemudian Start from Document. Jadi mulai dari dokumen yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu misalnya punya cerita atau punya dokumen dalam Word, itu bisa diimport dari sini. Kemudian ini ada beberapa template ya. Bapak Ibu misalnya ingin menampilkan laporannya dalam bentuk blog, dalam bentuk buletin, portofolio, itu bisa Bapak Ibu pilih dari template-template yang sediakan. Banyak lagi template-template yang ada ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal pilih saja template yang Bapak Ibu butuhkan. Untuk presentasi misalnya, kemudian membuat resume, laporan siswa, kemudian apa lagi nih, kisah liburan. Ya ini Bapak Ibu bisa pilih template-template ini.
ada pengumuman nih, banyak sekali nih Bapak Ibu, ini template-template. Nah, sekarang kita mungkin mencoba untuk membuat dari yang pertama ya. Kita membuat dari yang kosong dulu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu yang explore ini, yang untuk template yang lain. Kemudian yang kedua nih Bapak Ibu ya. Ini saya berikan contoh link sway ya, contoh sway ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh sway yang Bapak Ibu bisa lihat, ini sebagai contoh saja nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu meskipun tidak punya akun ya, tidak punya akun itu bisa ngelihat sway ini gitu ya. Bisa lihat tampilannya. Jadi bisa dari WA Bapak Ibu bisa nge-share, atau Bapak Ibu misalnya ingin menyampaikan konten materi pembelajaran misalnya, bisa menggunakan sway. Nanti kita coba ini. Ya Bapak Ibu ya, di WA sudah ada Bapak Ibu, tanpa punya akun pun itu sudah bisa melihat contoh sway. Sebagian mungkin kita ini lewat chat. Ya bisa dibuka Bapak Ibu ya, contoh aja itu. Akhirnya kita seperti itu yang Bapak Ibu buat. Nah, ini sekali lagi Bapak Ibu yang kami share tadi dari WA itu, yang ini ya, yang kami share dari WA ini kan Bapak Ibu siswanya tidak perlu harus punya akun, atau orang yang Bapak Ibu kirimi tidak perlu punya akun. Ini ya, ini contoh storytelling aja ini ya Bapak Ibu, kisah gitu. Jadi Bapak Ibu juga sebenarnya bisa memasukkan konten-konten berupa materi pembelajaran, atau misalnya Bapak Ibu ingin membuat seperti website, misalnya penerimaan siswa baru. Di penerimaan siswa baru Bapak Ibu misalnya ingin mendesain ini sebagai bagian dari formulir kayak tadi ya. Ya Bapak Ibu ada prolog tentang bagaimana madrasah atau sekolahnya, kemudian ada foto-foto kegiatan, prestasi dan seterusnya. Di bagian akhir Bapak Ibu bisa masukkan video kegiatan siswanya gitu ya. Kemudian juga bisa langsung memasukkan formulir. Ya, jadi tadi dengan Pak Numar sudah dikupas habis karena beliau ahlinya itu masalah formulir dan kuis gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa nempelkan formulir langsung di sini. Contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh saja ini. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan video misalnya, atau bisa dalam bentuk dokumen gitu ya. Ini contoh. Nah, Bapak Ibu juga bisa masukkan formulir. Mohon maaf Pak Nurman, ini sudah azan ini ya. Bagaimana kita sholat dulu ya sebentar. Kita sholat dulu Pak Patur. Oh iya, kita sholat dulu sebentar. Nah, nanti sambilan Bapak Ibu yang mungkin belum waktu sholat tiba, mungkin bisa diskusi-diskusi lah sambil buka-buka tampilan Office 365 yang lain. Kita sholat sebentar gitu ya, karena materi sway tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Ya Bapak Ibu kita sholat dulu ya. Di tempat kami sudah azan. Oke, kita break sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gantian nanti. Ya, gantian. Nanti saya diajari ya Google Microsoft Form-nya. Tadi terlambat sih. Mungkin ada yang sudah tahu. Itu masternya tuh Pak Zaini. Mana Pak Zaini itu? Udah master of master dia tuh. Iya Pak Zaini. Gimana Pak Zaini? Diulang Pak Zaini. Dari awal. Ini saya buka Microsoft Form.